Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, nah ini ada sebuah informasi teman-teman ya. Nah, ini menjelang tahun di mana nantinya akan ada ya untuk SSC ASN di tahun 2023 ini. Nah, ini ada informasi terbaru teman-teman ya. Nah, seperti apa informasinya? Oke. Nah, ini ada PHK ya, ribuan honorer ancam pelayanan di pabrik di Jember teman-teman ya. Nah, ini rencana pemutusan hubungan kerja atau PHK ribuan pegawai honorer pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur oleh pemerintah pusat pada November 2023 mengancam pelayanan publik teman-teman ya. Nah, ini terutama pendidikan dan kesehatan. Nah, ini ya. Rencana ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K teman-teman ya. Terhitung Juni 2023 berdasarkan koordinasi dengan semua organisasi perangkat daerah ya atau OPD, total jumlah pegawai honorer di lingkungan Pemkab Jember adalah 11.644 orang. Nah, kurang lebih 5.000 orang pegawai honorer adalah guru dan 1.400 orang adalah tenaga kesehatan. Nah, sementara itu jumlah pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K adalah 12.854 orang, teman-teman ya. Jadi banyak sekali untuk PNS yang ada di lingkup Pemkab Jember, teman-teman ya. Kemudian, nah ini Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ya, KPSDM ya, Jember Sukowinarno mengatakan jumlah guru, tenaga administrasi, kependidikan dan tenaga bidang kesehatan masih belum mencukupi teman-teman ya, mencukupi. Nah, pengangkatan pegawai honorer untuk menutupi kebutuhan itu. Nah, seperti itu teman-teman ya, karena memang real di daerah itu banyak sekali kekurangan khususnya ya tenaga kesehatan juga tenaga pendidikan teman-teman ya, karena itu memang pelayanan dasar. Nah, kemudian kebutuhan pegawai di Kabupaten Jember sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja adalah 21.000 orang. Nah, sedang yang ada baru 11.644, jadi masih kurang 10.000 sekian di semua OPD. Nah, penghapusan tenaga honorer jelas akan berdampak terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pelayanan terhadap masyarakat bisa terkendala. Nah, walaupun tidak macet total, pasti ada dampak dan pengaruhnya terhadap pelayanan. Nah, baik pelayanan pendidikan, kesehatan, maupun yang lain. Selama ini, gaji honorer yang dibebankan pada masing-masing organisasi perangkat daerah, mereka sudah bekerja 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, masa akan diberhentikan tiba-tiba. Nah, teman-teman ya. Jadi ini masih simpang siur, dari Menpan RB juga belum memberikan kepastian ya. Kalau untuk pembukaan SSC ASN kemungkinan September teman-teman ya. Nah, tapi untuk penyelesaian tenaga honorer ini juga masih belum ada pengumuman teman-teman ya. Nah, kita tunggu saja. Kemudian untuk Pemkab Jember memang mengajukan pengangkatan 3.671 orang P3K pada tahun 2021. Namun yang dipenuhi hanya 2.600 orang. Bulan depan Pemkab Jember akan membagikan surat keputusan untuk 793 P3K. Sebanyak 793 P3K ini adalah guru, itu formasi tahun 2022. Kami masih mengusulkan untuk formasi tahun 2023. Nah, tambahan kurang lebih 3.200 orang P3K untuk sektor pendidikan, kesehatan, maupun pertanian saat ini pun belum mencukupi. Nah, apalagi jumlah pegawai Pemkab Jember yang pensiun cukup besar setiap tahun. Tahun ini saja ada 964 PNS yang pensiun. Kalau dipersandingkan, pertumbuhan pegawai kita minus. Kalau 964 orang pensiun, seharusnya kita mengangkat 964 orang, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Makanya memang ada tumpang tindih ya, karena kebutuhan juga sangat mendesak untuk pelayanan masyarakat, teman-teman ya.
Kemudian, dengan melihat kondisi ini, Suko berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kembali rencana untuk menghapus pegawai honorer tahun ini. Pemberhentian mereka sebaiknya mempertimbangkan kebutuhan formasi. Bila kebutuhan itu sudah diisi dengan PNS dan P3K, kita tidak membutuhkan honorer. Nah, dalam waktu dekat, Pemkab Jember akan kembali melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk menentukan kebutuhan pegawai. Bisa saja ya terjadi perampingan sehingga kebutuhan Kabupaten Jember tidak sampai 21.000 orang. Karena kita mengedepankan jabatan fungsional sehingga terjadi pengurangan. Beberapa tugas pokok dan fungsi bisa dijadikan satu, yang awalnya ada 2 staf bisa 1 staf, itu akan kami analisis lagi, kami menyesuaikan regulasi yang ada. Nah, memang untuk perekrutan untuk tahun 2023 ini semua daerah ya itu harus menganalisis jabatan dan analisis beban kerja, karena memang untuk kebutuhan kepegawaian itu harus rumusnya seperti itu teman-teman ya. Jadi sudah ada imbauan dari Menpan RB bahwasanya nanti harus ada analisis beban kerja dan analisis jabatan. Nah, itu memang dari Presiden Jokowi juga harus ada perampingan jabatan juga teman-teman ya. Nah, kemudian kebutuhan pegawai ini memiliki konsekuensi anggaran. Pemkab Jember akan berada pada posisi dilematis jika anggaran untuk gaji P3K dibebankan kepada daerah. Beban belanja pegawai pemegak ya, sementara di sisi lain belanja pegawai untuk pemerintah kabupaten dan kota dibatasi hanya 30% dari APBD. Kalau melampaui itu kita kena semprit teman-teman ya. Nah, sebelumnya pada 2021 dan 2022, Pemkab Jember harus mengalokasikan anggaran Rp ya 156 miliar untuk gaji P3K untuk 3.671 orang P3K. Beban atau belanja pegawai 3.671 P3K berat untuk pemerintah kabupaten. Belanja pegawai juga membengkak. Nah, tahun ini pemerintah pusat mengambil alih beban gaji pegawai ya P3K sesuai dengan surat atau Menteri Keuangan tertanggal 21 Desember 2022. Belanja pegawai untuk P3K dimasukkan dalam alokasi umum dari pemerintah pusat teman-teman ya. Jadi dari DAU teman-teman ya. Nah, ini juga ada info ya dari teman-teman kita yang ada di Pemkab Sukoharjo. Tenaga honorer dihapus, Pemkab Sukoharjo terancam kehilangan ribuan pegawai teman-teman ya. Nah, sebanyak 4.000 lebih tenaga honorer atau pegawai non-aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo terancam menganggur lantaran terganjal peraturan pemerintah berdasarkan amanat undang-undang ya ASN nomor 5 tahun 2014 dan surat edaran bernomor B-MTTSM-MTTS02.03 yang diundangkan pada 31 Mei 2022 lalu. Per 28 November 2023, tenaga honorer dihapus teman-teman ya. Nah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo Sumini mengungkapkan dari jumlah 4.000 lebih pegawai non-ASN itu terbagi menjadi ada 2 kategori, yakni THL atau tenaga harian lepas dan K2 tenaga honorer kategori 2 atau yang sudah melewati pendataan pada 2010 dan seharusnya diangkat melalui seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja teman-teman ya. Nah, itu semua sudah kami data di aplikasinya BKN, namun yang bisa masuk ke aplikasi hanya 2.000 lebih. Sisanya kemudian kami konsultasikan ke Menpan RB ya. Nah, Sumini yang datang ke Menpan RB didampingi Komisi 4 DPRD Sukarjo itu menanyakan nasib honorer yang tidak bisa masuk aplikasi BKN tersebut. Kami dadang menggeruduk bersama ya pemerintah daerah lainnya di Indonesia untuk meminta solusi atas persoalan itu. Nah, berdasarkan hasil pertemuan, Sumini mengaku diberi solusi untuk melaporkan data sisa pegawai honorer yang tidak masuk ke aplikasi BKN supaya dimasukkan lagi dengan cara manual, teman-teman ya. Nah, karena memang sangat penting ya untuk data itu juga sangat penting karena nantinya kayak kemarin kasus juga ada yang di nakes itu ada yang tidak bisa masuk untuk perekrutan P3K padahal juga dia honorer teman-teman ya. Nah, kemudian semua ya sudah kami kirim ke Menpan RB namun sampai sekarang keputusannya masih menunggu dari sana.
Belum ada kepastian, jadi nasib para pegawai non-ASN ini tergantung dari keputusan pemerintah pusat, teman-teman ya. Atas kondisi itu, Sumini juga khawatir jika status para pegawai non-ASN tidak segera mendapat kepastian, maka akan sangat berpengaruh terhadap jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo. Nah, kami sudah berusaha, bahkan juga sempat berdebat di sana, tapi pada kenyataannya dari pusat belum bisa menjawab, sampai sekarang kami hanya bisa menunggu. Nah, kalau merujuk pasal 8 PP nomor 48 garis miring 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil ya, nantinya hanya ada dua kategori pegawai pemerintah, yakni ASN dan P3K. Nah, ini salah ya teman-teman ya. Jadi ini ASN hanya ada dua, yaitu adalah PNS dan P3K, teman-teman ya. Nah, itu teman-teman ya. Info yang terbaru ya, kita akan update terus untuk perkembangan ya, khususnya P3K tenaga kesehatan di tahun 2023 ini teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.